Pemirsa masih di Marga Review dan kita masih membahas topik sektor industri dan wacana pajak karbon. Sebelum kita lanjutkan perbincangan, tim redaksi kami sudah merangkum beberapa informasi grafis dan mungkin saja bisa menjadi salah satu referensi untuk Anda. Langsung saja kita ke grafis yang pertama, kita akan coba lihat 10 negara penyumbang karbon terbesar pemirsa. Ada Tiongkok di 12.399,60, MTCO 2E di sini. Kemudian juga Amerika Serikat menduduki peringkat kedua dengan penyumbang karbon terbesar di 6.018, diikuti Uni Eropa di 3.572, India di 3.366, Rusia di 2.545. Sementara Indonesia masih di bawah 1.965,3 dan menduduki peringkat ke-8 pemirsa di bawah Jepang dan juga Brazil, dan terakhir ada Iran dan juga ada Kanada. Kita beralih ke grafis selanjutnya, kita akan coba lihat ketentuan mengenai pajak karbon. Beberapa poin dapat Anda saksikan juga di layar televisi Anda berdasarkan draft rancangan undang-undang perubahan kelima atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983. Kemudian pajak karbon harus dibayarkan pada saat pembelian barang yang mengandung karbon. Dan selanjutnya karbon dioksida ekuivalen merupakan persentase emisi gas rumah kaca antara lain senyawa karbon dioksida dan juga beberapa senyawa lainnya. Kemudian penerimaan dari pajak karbon dapat dialokasikan untuk pengendalian perubahan iklim. Kita beralih ke grafis selanjutnya, potensi pemasukan negara dari pajak karbon. Bahana Sekuritas dalam risetnya pada akhir bulan Mei lalu memperkirakan penerimaan negara dari pajak karbon dapat mencapai 29 triliun rupiah hingga 57 triliun rupiah pada tahun pertama implementasinya. Penerimaan tersebut akan terrealisasi jika pemerintah menerapkan pajak karbon $5 hingga $7 Amerika atau setara 71.000 hingga 143.000 per ton dengan asumsi kursnya di 14.295 per dolar Amerika Serikat. Kita akan lihat negara-negara yang sudah menerapkan pajak karbon, pemirsa dapat Anda saksikan juga di layar televisi Anda. Ke grafis selanjutnya ada Finlandia, Swedia, Norwegia, ini di tahun 1991, Jepang, Australia di 2012, Inggris di 2013, Tiongkok di 2017 ini. Kemudian juga ada Singapura di 2019 kalau tidak salah. Kita beralih ke grafis selanjutnya, tantangan penerapan pajak karbon meningkatkan biaya produksi. Di Australia, pajak karbon justru menyebabkan peningkatan tarif energi dan pengurangan tenaga kerja. Kebijakan pajak karbon tidak akan efektif bila diterapkan hanya diberlakukan di beberapa negara. Meningkatkan harga komoditas bahan bakar fosil ini mengurangi permintaan pada negara-negara yang memperlakukannya. Serapan bahan bakar fosil meningkat di negara yang tidak menerapkan pajak karbon, di mana emisi karbon secara global tidak mengalami penurunan. Beberapa informasi grafis yang berhasil dihimpun oleh tim redaksi kami dan semoga bisa menjadi salah satu referensi untuk Anda. Kita lanjutkan kembali perbincangan bersama dengan Bapak Haryadi Sukamdhani yang merupakan Ketua Umum Apindo. Pak Haryadi, kita lanjutkan kembali, Pak. Ya, dari beberapa informasi grafis yang kami sampaikan tadi, ada beberapa menarik tantangan penerapan pajak karbon salah satunya, dan ini pun juga sempat kita singgung di segmen sebelumnya, Pak Haryadi. Tadi juga Anda sempat katakan ini meningkatkan biaya produksi. Apakah ini muaranya juga kepada membebankan kepada konsumen nantinya, Pak Haryadi? Ya pasti Mas, pastinya kan larinya ke konsumen, dan itu kan beban itu menjadikan kita tidak kompetitif. Tadi disebutkan kan Australia itu 2014 menarik Mas, menarik diri, ya kan. Amerika nggak ikut seperti itu kan. Tiongkok itu ya kita nggak tahu ya, Tiongkok ini bagaimana pelaksanaannya sendiri seperti apa kita kan nggak tahu. Nah, Indonesia sendiri apa sih sebenarnya terkait dengan masalah tujuan utama dari pajak karbon ini? Ini kan seperti cukai sebetulnya Mas, membatasi supaya pelepasan karbon itu menjadi berkurang. Nah, kalau berkurang, otomatis semua rangkaian tata kehidupan kita, pelaksanaan dari penerapan energi kita ya berubah dong harusnya. Kan tadi saya bilang, sampai 2045 kalau kita lihat rencana energi bauran yang dari Kementerian SDM itu 70% masih pakai batu bara loh. Iya kan? Nah, ini sekarang bagaimana? Gitu. Jadi nggak konsisten namanya kalau kayak gitu. Jadi kalau menurut pandangan kami, lebih baik daripada menerapkan pajak karbon, kita harus tahu dulu tujuan utamanya apa. Tujuan utamanya mengurangi emisi gas buang. Nah, karena itu seluruh kegiatan kita mengarah ke sana. Misalnya mobil
mobil itu mau diarahkan mau pakai yang sistem apa, Euro berapa gitu kan, misalnya gitu ya, yang terbaik berapa, apakah Euro 4 misalnya seperti itu. Jadi semua yang industri ataupun mesin yang mengeluarkan karbon itu kita lihat semua, itu akan lebih baik ketimbang kalau kami dari kalangan industri terusan kita nggak percaya gitu, nggak percaya ini uangnya akan balik lagi untuk dalam rangka mengurangi emisi gas buang. Gimana kita mau percaya 2045 aja masih begitu bauran energinya? Itu kan namanya sama aja mengambil dari industri untuk kepentingan yang kita nggak tahu yang mana dan tidak kembali, begitu loh Mas. Tidak kembali kepada tujuan utamanya. Jadi sekarang lebih baik tujuan utamanya itulah yang kita lakukan untuk bisa mengurangi emisi gas buang, begitu. Jadi kebijakannya jangan begitu. Seperti kita kan sekarang mengarah nih renewable ya. Kita mau mengarah menggunakan baterai misalnya, itu kita dukung penuh. Itu namanya kan mengurangi energi penggunaan energi yang menghasilkan karbon. Tapi kalau pembangkit tenaga listriknya masih pakai batu bara ya percuma saja kan gitu kan. Nah ini juga harus dilihat. Jadi pokok masalahnya aja dari energinya aja kita tidak menunjukkan ke arah kita mau mengurangi karbon gitu loh Mas. Baik, Pak Haryadi, intinya Apindo mendukung upaya ini tapi lebih ke arah untuk jangka panjang begitu, karena ujungnya nanti akan seperti itu, penggunaan energi baru dan terbarukan. Tapi untuk posisi saat ini belum tepat untuk dilaksanakan. Kami masih tidak memerlukan mendukung pajak karbon ya Mas. Ini saya luruskan. Kami tidak mendukung pajak karbon. Yang kami dukung adalah upaya kita, langkah-langkah program pembangunan kita untuk mengurangi karbon. Itu kami setuju. Jadi renewable energy dan sebagainya kita setuju. Tapi kalau untuk pajak karbon, kami mohon maaf, kami tidak setuju. Oke. Bagaimana Anda melihat upaya yang dilakukan oleh pemerintah, Pak Haryadi, untuk proses peralihan ini sampai sejauh ini untuk renewable energy sesuai dengan keinginan Apindo tadi? Ya, kami akan berdiskusi kan tadi saya sampaikan kan. Pajak karbon ini dengan kenyataan apa yang dilakukan program pemerintah kan nggak nyambung, nggak konsisten. Iya. Iya kan, nah kita harus bikin peta jalannya dong gitu loh. Kita harus bikin peta jalannya. Menurut saya yang paling penting itu bukan pajak karbonnya, tapi bagaimana komitmen kita untuk mengurangi emisi gas buang, itu yang paling penting gitu loh Mas. Iya kan harusnya ke sana. Pajak karbon itu sebagai untuk mendorong orang ikut mengikuti supaya menuju kepada fokus untuk menertibkan, ya itu betul, itu kan kayak cukai. Tapi kalau kita sendiri tidak membuat infrastruktur yang mengurangi emisi gas buang atau karbon bagaimana? Ya kan, mobil itu bagaimana sekarang? Ya kan, makanya tadi saya bilang kebijakannya harus itu, kalau menurut saya itu dulu yang paling penting gitu loh. Nah, yang kita khawatir tadi pajak karbon ini hanya dalih untuk cari uang gitu loh, cari revenue untuk negara. Ya kan kalau gini ceritanya beda lagi gitu. Kalau gitu kan kalau mau cari revenue ya jangan dari dalihnya ini dong gitu. Jangan jadi argumentasinya memakai ini. Karena tadi saya bilang di tahun 2012-2013 masalah pajak daerah aja kita udah seperti itu, ada debat argumentasinya kok. Baik, fokus bukan kepada penerapan pajak karbon, tapi lebih mengurangi dari emisi karbon dengan berbagai program yang dijalankan sampai sejauh ini. Tadi pun juga sempat Anda singgung, Pak Haryadi, tidak semua negara menerapkan kebijakan ini. Bahkan tadi ada yang menarik diri, yang Anda katakan ada Australia juga. Dampaknya seperti apa, Pak? Ketika Indonesia menerapkan kebijakan ini, kemudian beberapa negara lainnya tidak begitu. Apakah ini juga akan mempengaruhi dari sisi daya saing, Pak Haryadi? Iya pasti Mas, ya pasti ya. Pasti kita akan naik. Tadi kembali lagi kan, kepentingan nasional kita mau apa, gitu kan? Kepentingan nasional kita kan untuk pertumbuhan ekonomi yang berkualitas juga gitu loh, yang benar-benar bisa mengangkat seluruh masyarakat itu menjadi sejahtera kan gitu kan ya. Arahnya kan ke sana. Nah sekarang kalau kitanya sendiri belum siap, tidak konsisten kita terapkan, itu kan sama aja mematikan industrinya. Manufakturnya kan sulit, karena sekarang bisa dibayangkan penghasil karbon terbesar itu siapa sekarang? Ya pembangkit tenaga listrik Mas. Itu sehari dia bakar batu bara berapa kan gitu. Nah sekarang dia ketika pajak segitu besarnya ditarik uang segitu kan pasti dia akan pass on teruskan kembali kepada konsumennya. Iya kan, seperti itu gitu loh. Kecuali tadi saya bilang kita siapkan dulu infrastrukturnya, seluruh kebijakan kita udah mengarah ke renewable boleh. Tadi negara-negara yang paling banyak itu adalah negara Skandinavia, Pak. Skandinavia dan Eropa ya, ada Inggris segala. Yeah. Itu betul, mereka karena memang dari awal mereka sudah arahnya menggunakan energi yang dapat didaur ulang, renewable gitu loh. Jadi ceritanya beda. Nah kalau Tiongkok ceritanya lain lagi lah, kita mesti lihat lah, Tiongkok tuh kadang-kadang kan apa yang dilaporkan sama kenyataannya belum tentu pas gitu, belum tentu benar gitu loh.
Karena Tiongkok sendiri juga kan energinya masih macam-macam. Tapi jangan lupa ya, di Tiongkok itu juga mereka kan menggunakan nuklir, Mas. Nah, kita mau nggak ke arah sana, misalnya kayak gitu loh. Mereka jelas sudah nuklirnya makin berkembang gitu kan. Nah itu kan kalau nuklir kan another case lagi, tidak melepas karbon tapi limbahnya yang jadi masalah kan begitu, Mas. Baik, Pak Haryadi, dengan kondisi saat ini, Pak, bagaimana dari sektor industri di tengah pandemi, Pak Haryadi? Kemudian juga ada wacana ini, tekanan yang terjadi kepada sektor industri tampaknya juga sudah cukup berat. Kemudian juga penerapan PPKM darurat yang dilakukan dalam beberapa minggu terakhir, Pak. Ya memang kalau di industri ini yang kita hadapi kan adalah masalah pandemi yang belum bisa kita kendalikan, Mas. Tapi kami sih meyakini ya, insya Allah kalau misalnya upaya penanganan pandemi ini kita serius, vaksinasinya kita lakukan dengan cepat, lalu juga penanganan untuk pasien yang mengalami kondisi darurat juga kita selesaikan, penambahan rumah sakit, obat, oksigen dan sebagainya itu kita bisa lakukan. Musinya sih bisa kembali cepat ya, karena referensinya kan sudah banyak, Mas. Amerika sudah keluar, Tiongkok malah lebih dulu, lalu juga Eropa sudah banyak yang keluar dari zona merah kan begitu ya. Jadi kalau kami meyakini sih sekarang kita kalau industri ya sekarang sedang sulit-sulitnya, Mas, sedang berat-beratnya. Baik. Jadi tapi kita yakin kalau ini bisa selesai, mudah-mudahan kita akan recover-nya lebih cepat. Pak Haryadi, kita masih punya satu segmen lagi, kita akan jeda terlebih dahulu, Pak, dalam pemirsa.